Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Guru Amanah, Bang Agus. Untuk kali ini, Bang Agus akan menyampaikan suatu aplikasi tentang modul ajar interaktif. Ini sudah mulai bisa kelihatan di layar, ya, modul ajar interaktif. Tampil ada 5 tombol, RPP atau RPM, observasi bahan ajar, dan LKPD yang terakhir adalah tugas rumah atau pekerjaan rumah. Langsung saja mulai tentang RPP. Ini sudah diklik, tombol RPP diklik, sudah ini gambarnya ya. Di RPP ini ada identitas RPP, kemudian ada dimensi, yang kedua juga ada desain, yang ketiga pengalaman belajar, yang keempat asesmen belajar, yang kelima rubrik penilaian atau kunci belajar. Kita klik yang pertama. Apa sih dimensi profil belajar? Profil kelulusan. Dimensi profil kelulusan ada 3: penerapan kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Pengalaman kritis, siswa atau peserta didik itu mampu menganalisis informasi dari video reportase dan menyimpulkan pesan utama secara logis dan sistematis. Penalaran kritis. Komunikasi, peserta didik mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan struktur tentang kegiatan menyimak yang telah dilakukan. Kolaborasi, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menyimpulkan informasi video reportase. Kemudian yang berikutnya, desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu terbagi menjadi 1 tujuan pembelajaran, 2 topik, 3 praktik pedagogis, ya. Keempat, kemitraan pembelajaran. Yang kelima, lingkungan pembelajaran. Yang keenam, pemanfaatan digitalisasi. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang pertama A, kegiatan awal, kegiatan inti. Kemudian yang C adalah kegiatan inti masih terbagi menjadi 1 tahapan memahami, tahapan aplikasi, tahapan refleksi, 3 tahapan, kemudian masuk ke C, kegiatan penutup. Kemudian yang keempat, asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran formatif awal, asesmen formatif proses, kemudian yang terakhir asesmen formatif akhir. Yang terakhir adalah rubrik penilaian dan kunci jawaban. Jadi ini. Nah, kita langsung saja, itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kita klik berikutnya, bahan ajar interaktif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas atau yang harus dikuasai siswa. Yang 1, siswa mampu menyimak video reportase dengan penuh perhatian. Yang kedua, mendapatkan informasi penting dari video teks yang dibacakan atau video reportase yang didengarkan. Yang ketiga, menyampaikan pendapat tentang kegiatan menyimak. Yang berikutnya, yang pertama adalah menyimak video. Ini materinya. Apa sih reportase itu? Kemudian yang kedua, cara menyimak yang baik. Cara menyimak yang baik, fokuskan perhatian, arahkan mata dan telinga ke sumber informasi. Yang pertama.
Kemudian berpikir kritis, hubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah kamu miliki, kemudian catat yang penting, tulis kata kunci atau informasi utama yang didengarkan dari video reportase. Kemudian yang keempat, ajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang tidak dipahami. Tip untuk siswa yang pemalu. Bagi siswa yang pemalu, kadang-kadang takut bertanya, ada 4. Pertama, tidak perlu takut salah, setiap pendapat itu berharga. Jangan takut salah. Sebab apa yang kalian tanyakan nanti itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, mulai dengan menuliskan pendapatmu dulu sebelum berbicara. Latihan yang ketiga, latihan berbicara di depan cermin atau dengan teman dekat. Ingat, yang keempat, ingat, gurumu siap membantu dan mendukungmu. Jadi tidak perlu takut bagi siswa yang malu-malu. Latihan banyak bertanya itu akan nanti menambah wawasan dan terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, itu mendapat informasi dari video teks. Ya. Apa yang minimal yang diperoleh kalau sudah mendengarkan dari video atau sesuatu yang dilihat, paling tidak teknik 5W dan 1 who. Ya. What, who, where, when, why, who. What, apa yang terjadi? Who, siapa yang terlibat? Kemudian where, di mana terjadinya peristiwa itu? When, kapan terjadi? Why, mengapa terjadi? Kemudian yang who, bagaimana prosesnya? Paling tidak 5 itu. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Minimal 6 itu harus dikuasai, diketahui dari apa yang kalian dengar atau yang kalian lihat. Contohnya, ya, misalnya tentang banjir di Jakarta. Contoh penerapan 5W plus banjir. Misalnya yang kalian dengar, video reportase yang didengar tentang banjir di kota Jakarta atau di Situbondo. Wah, banjir melanda kawasan misalnya Besuki misalnya kemarin ya. Banjir melanda kawasan Besuki misalnya. Warga RT siapa? Warga RT dan tim SAR. Kemudian where, Jalan Kemang tempatnya di mana? Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan. Atau kalau mau di Besuki, di mana jalannya? Pademung atau di SMP Banyu Glugur kemarin ya. When? Kapan? Senin 5 Februari 2024. Wah, bisa diubah ya menjadi 2006 pukul 3. Terus kenapa? Penyebabnya hujan deras selama 6 jam dan saluran air tersumbat. Bagaimana airnya? Bagaimana? Air meluap dari kali masuk ke pemukiman warga. Minimal itu yang harus dikuasai. Yang ketiga adalah berpendapat. Apa itu berpendapat? Berpendapat adalah menyampaikan pikiran, gagasan, atau tanggapan tentang sesuatu berdasarkan fakta atau pengalaman. Cara menyampaikannya bagaimana? Ya. Cara menyampaikan pendapat yang baik, 1. Mulailah dengan kalimat pembuka. Menurut pendapat saya berpikir bahwa dari video tadi saya menyimpulkan, contoh ya, contoh memulai
pembuka awal untuk berbicara. Kemudian sampaikan isi pendapat dengan jelas. Jelaskan pendapatmu secara ringkas dan mudah dipahami. Berikan alasan atau bukti. Alasannya adalah hal ini terjadi karena, dan yang terakhir tutup dengan kesimpulan. Oleh karena itu, jadi dapat disampaikan itu materi yang ada yang harus kalian kuasai pada modul ajar RPP bab 5 PP 15.1. Ini juga ada tambahan contoh. Menurut pendapat saya, kegiatan bersih-bersih pantai yang disampaikan dalam video sangat penting untuk dilakukan. Alasannya adalah sampai plastik di pantai dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan hewan-hewan laut. Jadi kita semua perlu ikut menjaga. Ini contoh. Ya. Mungkin itu yang perlu Bang Agus sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kalau tidak paham bisa diulang video ini, diputar kembali. Sekarang tinggal tugasnya. Masuk ke klik tombol LKPD, tombol kerja peserta didik. Ya, ini identitas pertama ya. Isi nama, kelompoknya siapa, kelas berapa, 9A, tanggal 31 sekarang. Tunjuk mengerjakan, simak video reportase. Kemudian kedua, isi tabel 5 plus 1 hu, 5W plus 1 hu berdasarkan informasi dari video. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu untuk. Yang keempat, tulis pendapatmu. Yang kelima, presentasikan hasil kerjamu di depan kelas. Nah, ini tugas pertama. Identitas unsur 5W plus who. Ya. What, who, di mana, kapan, when, why, bagaimana, mengapa, who, bagaimana. Kemudian yang kedua, simpulkan informasi utama. Tulis informasi utama dari video selama 2-3 menit. Berikutnya, informasi pendukung yang kamu temukan. Yang ketiga, sampaikan pendapatmu tentang isi reportase tersebut. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu pelajari dari kegiatan menyimak hari ini. Penilaian diri. Beri tanda centang sesuai dengan kondisi. Kalau saya menyimak video dengan penuh perhatian, baris centang. Kalau tidak menyimak, jangan. Saya dapat menemukan informasi. Kalau menemukan, centang. Kalau tidak menemukan, jangan dicentang. Saya aktif. Kalau aktif, dicentang. Kalau tidak aktif, bicara sendiri, jangan dicentang. Saya berani menyampaikan. Kalau berani menyampaikan presentasi di depan kelas, maka dicentang. Demikian tadi yang perlu kalian pahami. Kalau tidak paham yang aku sampaikan tadi, diulang, putar lagi video ini. Aku akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.